Halo guys, kembali lagi di modul ke-6 Crypto Money Psychology. Di modul ke-6 kita akan membahas mengenai bias yang hampir semua orang pernah alami dan mungkin alami sehari-hari, yaitu adalah herding behavior. Saya tidak merasa yang paling bebas dari bias. Karena apa? Karena saya juga manusia. Saya pun juga mengalami yang namanya herding behavior ini. Jadi saya tekankan di sini semua orang bisa mengalami yang namanya herding behavior. Tak terkecuali juga adalah saya. Jadi apa itu sebenarnya herding behavior? Nah, herding behavior adalah suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang ini memiliki kecenderungan untuk mengikuti apa yang mayoritas orang lakukan tanpa mereka melakukan suatu analisa mandiri. Jadi hal ini sangat sering terjadi karena kita adalah makhluk sosial. Kadang kita mengikuti memang sosial orang ini trennya lagi apa, orang melakukan sesuatu apa kita ikuti. Biasanya juga dibilang sebagai fear of missing out atau FOMO. Nah, kalau di bidang investasi atau trading, ini kalau di bidang investasi biasanya ketika orang ini ngomongin suatu aset tertentu di sosial media, lalu teman-teman tanpa melakukan analisa tanpa menggunakan strategi tertentu, tanpa mengetahui aset ini apa, teman-teman ikut langsung main beli. Nah, kalau di trading biasanya ketika teman-teman lihat chart dan lihat chartnya ini parabolik, kemudian teman-teman decide untuk ikut masuk, atau ketika chartnya turun, teman-teman decide buat jual. Nah, ini adalah salah satu jenis herding behavior yang teman-teman dapat ketika teman-teman ini sedang trading. Kira-kira apa yang menyebabkan bias ini bisa terjadi? Nah, pertama tak lain dan tak bukan karena adanya sosial media dan juga influencer pasti. Dimana kalau kita lihat peningkatan sosial media itu juga peningkatan jumlah informasi yang masuk ke semua individu, terutama informasi terkait dengan kripto. Ini ada source dari Finance Online, dimana di sini kalau di seluruh dunia ini hal yang sering membuat FOMO ini justru Facebook baru kemudian Instagram dan sosmed lain. Yang mana hal yang paling membuat FOMO itu adalah travel, event dan juga makanan. Dan kita juga bisa lihat kalau memang FOMO ini kebanyakan memang menyebabkan envy. Kenapa? Karena kadang orang ini juga nggak bisa mengikuti hal yang sama. Jadi kalau kita lihat envy di sosial media, yaitu memang hal yang sangat biasa. Kalau di kripto mungkin nggak envy tapi FOMO Ada orang ngomongin koin ini, saya juga harus beli koin ini. Ada ini melakukan project ini saya juga harus melakukan project tersebut. Berinvestasi di project tersebut. Hal ini memang tidak bisa dibendung dengan adanya galore of information di sosial media yang mana memang terjadi sampai detik ini kita bisa melihat fenomena tersebut. Yang kedua biasanya FOMO itu disebabkan karena kurangnya info. Kurang info jadinya FOMO. Dia nggak tahu tapi orang lain ada yang merasa tahu, jadi dia mengikuti orang lain yang merasa tahu. Padahal yang merasa tahu ini belum tentu memiliki info juga Orang yang merasa tahu ini FOMO karena orang lain, orang yang nggak tahu ini FOMO dengan orang yang merasa tahu. Itu adalah hal yang terjadi di dunia modern sekarang. Karena kalau knowledge kita itu semakin tinggi, saya gambar kurvanya The more knowledge you know, the more you will not have this behavior atau herding behavior. Semakin kamu tinggi knowledge yang kamu miliki, semakin tinggi pula rational decision yang akan kamu ambil. Selanjutnya adanya feedback loop. Apa itu feedback loop? Suatu tren itu akan dikonfirmasi kuat ketika banyak orang yang melakukan. Orang melakukan tren tertentu, kemudian tren tersebut semakin lama semakin kuat. Dan kita yang melihat tren itu kuat, kita pun akhirnya juga ikut-ikutan tren yang dibilang kuat ini. Sehingga itu menjadi suatu feedback loop dan membuat efek saya bilang seperti bola salju yang semakin besar. Lalu gimana caranya supaya kita terhindar dari bias ini? Nah, pertama adalah perbanyak pengetahuan. Karena orang-orang yang merasa tahu ini sebenarnya mereka yang tidak tahu sama sekali. Dan kedua biasalah untuk jadi independen. Jangan kita ikut analisa orang, tapi kita buat analisa sendiri. Jangan ikutin apa yang saya lakuin, tapi pelajarin mengapa saya melakukan hal tersebut. Baru teman-teman kalau paham thought prosesnya, kenapa saya mengambil decision tertentu di market, teman-teman bisa lakukan hal yang sama untuk mengambil decision tertentu juga. Nah, selanjutnya jangan menggantungkan diri ke sosok idola. Jangan gantungkan
idola ini ke siapapun, influencer, ya, edukator, ya, atau ke saya, ke siapapun. Karena itu adalah uang teman-teman sendiri, ya, itu portofolio teman-teman sendiri, capital teman-teman sendiri. Jadi harus independen, jangan gantungkan ke orang lain. Karena nggak ada Superman di market, semua orang di sini bisa dan berhak untuk melakukan kesalahan. Jadi the only person you can trust is yourself. Oke? Sampai berjumpa di modul selanjutnya.